Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi pendidikan. Jadi administrasi pendidikan membahas tentang bagaimana kegiatan pendidikan di sekolah diatur, dikelola, dan dijalankan dengan baik. Administrasi pendidikan sangat penting karena berperan dalam mendukung kelancaran seluruh kegiatan sekolah, mulai dari kegiatan mengajar, pengelolaan siswa, sampai pengelolaan sarana dan keuangan sekolah. Di dalam administrasi yang pertama itu ada administrasi tata laksana. Jadi administrasi tata laksana merupakan proses mengatur, mengelola, dan mengkoordinasi kegiatan administrasi sekolah agar seluruh aktivitas berjalan tertib, efektif, dan efisien. Fungsi dan tujuan administrasi tata laksana antara lain menyederhanakan alur kerja sehingga tugas lebih mudah dilakukan, meningkatkan ketertiban administrasi, serta mendukung kelancaran layanan pendidikan bagi guru, siswa, dan orang tua. Kegiatan utama dalam administrasi tata laksana meliputi pencatatan surat masuk dan surat keluar, penyusunan agenda sekolah, pengarsipan dokumen penting, serta pendokumentasian kegiatan sekolah. Saat ini, administrasi tata laksana juga sudah berbasis ICT seperti penggunaan e-office, Google Workspace, dan sistem informasi sekolah untuk mempermudah pengelolaan administrasi. Administrasi yang ketiga yaitu administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan ini adalah proses pengelolaan peserta didik mulai dari masuk, selama mengikuti kegiatan belajar, hingga mereka lulus. Administrasi kesiswaan bertujuan agar layanan pendidikan kepada siswa dapat berjalan secara tertib, teratur, dan sesuai dengan aturan. Kegiatan utama administrasi kesiswaan meliputi PPDB atau penerimaan peserta didik baru, pendataan siswa yang mencakup identitas dan perkembangan siswa, pengelolaan absensi, mutasi siswa, layanan bimbingan, serta pemantauan perkembangan belajar siswa selama berada di sekolah. Selanjutnya yaitu administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum adalah proses mengelola dan mengatur seluruh program belajar mengajar agar pelaksanaan pembelajaran berjalan terarah dan sesuai standar kurikulum. Komponen kurikulum meliputi tujuan pembelajaran, isi atau materi ajar, proses pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. Kegiatan utamanya yaitu antara lain menyusun jadwal pelajaran, menetapkan pembagian tugas guru, menyusun dan mengelola RPP serta perangkat pembelajaran, serta mengatur pelaksanaan penilaian dan tindak lanjut dari hasil penilaian tersebut. Selanjutnya, administrasi personalia. Administrasi personalia adalah proses mengelola pendidik dan tenaga kependidikan agar kinerja sekolah berjalan efektif dan sesuai kebutuhan. Kegiatan utamanya atau fungsinya yaitu ada rekrutmen, seleksi dan penerimaan guru atau pegawai, penempatan, dia itu menugaskan sesuai kompetensi, penilaian kerja guru tenaga kependidikan, pengembangan profesi melalui pelatihan workshop atau supervisi, pembinaan dan disiplin kerja. Administrasi personalia yang baik akan membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sekolah. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Sarana merupakan alat yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran seperti buku, media pembelajaran, dan alat peraga. Sedangkan kalau prasarana adalah fasilitas pendukung pembelajaran seperti ruang kelas, perpustakaan, dan lingkungan sekolah. Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi inventarisasi untuk mendata sarpas, pengadaan sesuai kebutuhan sekolah, serta pemeliharaan agar sarana dan prasarana tetap berfungsi dengan baik dan dapat
digunakan dalam jangka panjang. Humas atau hubungan masyarakat itu merupakan kegiatan untuk menjalin hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Tujuan humas adalah membangun komunikasi dukungan dan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dan masyarakat. Kegiatan humas ini meliputi publikasi program atau kegiatan sekolah, membangun kerjasama dengan orang tua, lembaga, dan komunitas, serta memberikan layanan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Administrasi keuangan. Jadi, administrasi keuangan itu merupakan pengelolaan dana pendidikan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk mendukung kegiatan sekolah. Kegiatan administrasi keuangan ini meliputi perencanaan anggaran sesuai prioritas sekolah, pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran, serta pelaporan keuangan kepada pihak terkait. Sumber dana sekolah dapat berasal dari dana BOS, komite sekolah, bantuan pemerintah atau daerah, serta donatur atau kerjasama dengan lembaga lain. Yang selanjutnya yaitu ada supervisi pendidikan, yang mana supervisi pendidikan ini adalah proses pembinaan profesional yang dilakukan secara terencana untuk membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran. Supervisi pendidikan bertujuan untuk memperbaiki strategi mengajar dan memastikan pembelajaran berjalan sesuai standar sekolah. Fungsi supervisi pendidikan ini yaitu pembinaan kemampuan guru, penilaian proses pembelajaran, serta bimbingan dalam perencanaan dan pelaksanaan mengajar. Jenis teknik dan strategi supervisi. Jadi, jenis supervisi ada 3, yaitu supervisi individual, supervisi kelompok, dan supervisi klinis. Supervisi individual ini adalah supervisi yang dilakukan secara satu-satu antara supervisor dan guru untuk membahas masalah atau meningkatkan kemampuan secara personal. Sedangkan supervisi kelompok adalah supervisi yang dilakukan dalam kelompok guru untuk membahas masalah atau sebagai pengalaman. Untuk supervisi klinis adalah supervisi yang fokus pada pembelajaran di kelas dengan observasi langsung dan umpan balik. Selanjutnya ada teknik supervisi meliputi yaitu observasi kelas, yaitu pengamatan langsung proses pembelajaran di kelas. Yang kedua ada diskusi dan konsultasi, yaitu diskusi antara supervisor dan guru untuk membahas masalah atau strategi pembelajaran. Selanjutnya ada lokarya atau pelatihan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kemampuan guru. Selanjutnya ada kunjungan kelas, yaitu supervisor mengunjungi kelas untuk memantau proses pembelajaran. Selanjutnya ada strategi supervisi, yaitu reflektif, yaitu supervisor membantu guru merefleksikan pengalaman mengajarnya. Yang kedua ada kolaboratif, yaitu supervisor dan guru bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga ada coaching, atau yaitu supervisor memberikan bimbingan dan dukungan kepada guru. Selanjutnya ada instrumen supervisi. Instrumen supervisi ini adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menilai proses pembelajaran. Instrumen ini membantu supervisor memperoleh informasi yang objektif. Contohnya, instrumen supervisi antara lain format observasi kelas, panduan wawancara guru, checklist paragraf pembelajaran, dan lembar penilaian RPP. Selanjutnya ada supervisor pendidikan. Supervisor pendidikan adalah orang yang melakukan pembinaan, evaluasi, dan pendampingan terhadap guru. Supervisor ini harus memiliki kualifikasi yang memadai, seperti latar belakang pendidikan
pengalaman mengajar, dan kemampuan komunikasi yang baik. Tugas supervisor meliputi observasi pembelajaran, pemberian umpan balik, membantu perencanaan pembelajaran, serta menilai kinerja guru. Selanjutnya ada penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan adalah proses untuk memastikan standar mutu pendidikan terpenuhi melalui pemantauan dan perbaikan berkelanjutan. Tahap penjaminan mutu meliputi penetapan standar, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi, dan perbaikan. Supervisi berperan sebagai kontrol mutu untuk memastikan pembelajaran berjalan sesuai standar dan mutu sekolah. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan administrasi pendidikan yang dikelola dengan baik, sekolah dapat menjalankan seluruh kegiatan secara tertib, efektif, dan profesional. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.